Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Orang jahat di sini bukan orang jahat secara moral, tidak. Tapi konteks ayat itu, kalimat-kalimat selanjutnya, orang jahat di situ merujuk kepada rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristen, beritakan firman, tapi sesungguhnya mereka rasul-rasul palsu. Jemaat Efesus tidak sabar terhadap mereka, dan mereka bukan hanya tidak sabar, tapi mereka membongkar dan membuktikan rasul-rasul itu adalah rasul palsu. Saudara-saudara, jemaat bisa bongkar kesesatan para rasul palsu. Ini menunjukkan bahwa jemaat Efesus sangat kuat di dalam doktrin, sangat kuat di dalam ajaran. Tidak mudah, bukan hanya tidak mudah disesatkan, tapi bahkan bongkar penyesatan. Sementara banyak gereja masih berjuang untuk tidak tersesat, jemaat Efesus sudah maju, bahkan membongkar kesesatan. Penyesatan begitu banyak sekarang ini. Era medsos membuat siapa saja bisa khotbah apa saja dan mempublikasikannya di medsos. Mulai dari ajaran yang benar sampai ajaran yang paling gila sekalipun ada di medsos. Dan berapa banyak orang yang terseret, tersesat dengan itu. Dan apakah kita bukan hanya tidak tersesat, tapi bisa membongkar kesesatan-kesesatan itu. Itu yang saya lakukan. Dan memang akibatnya banyak orang marah. Tapi peduli amat. Jemaat ini dipuji karena engkau tidak dapat sabar. Nanti jemaat Korintus dicela karena terlalu sabar. Sebab engkau sabar saja kalau ada orang datang membawa ajaran yang lain. Yang terlalu sabar dicela, yang tidak sabar dipuji. Ada orang ajarkan ajaran sabar. Anak Tuhan harus penuh kasih. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menang sendiri. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Terserah. Tapi jemaat ini bagus. Kuat di dalam pengajaran. Kuat di dalam doktrin. Sehingga bukan saja tidak tersesat, tapi membongkar penyesatan para rasul palsu. Kira-kira kita sudah bisa begitu? Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek, melaku-melaku nyang tunjungan. Rek ayo rek, sukoreno bebarengan. Dek ayo dek, PPKM wis bubaran. Dek ayo dek, RCC wis kebaktian.